teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu pemikir ekonomi paling berpengaruh di era modern, yaitu Paul M. Romer, penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 2018. Romer mendapatkan penghargaan ini karena berhasil mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam analisis makroekonomi jangka panjang. Lewat artikelnya yang berjudul Endogenous Technological Change pada tahun 1990, Romer menjelaskan bagaimana inovasi dan ide itu muncul dalam sistem ekonomi dan bagaimana kekuatan ekonomi mendorong perusahaan untuk terus menciptakan pengetahuan baru. Sebelum Romer, terdapat model pertumbuhan ekonomi populer yaitu model Solow 1956 yang menjelaskan pertumbuhan lewat akumulasi modal dan tenaga kerja. Tapi ada satu hal besar yang hilang, yaitu teknologi dianggap eksogen atau datang dari luar sistem ekonomi. Artinya, model itu tidak menjelaskan siapa yang menciptakan inovasi atau kenapa inovasi bisa muncul di satu negara tapi tidak di negara lain. Romer melihat kelemahan itu dan mengatakan teknologi tidak jatuh dari langit. Inovasi adalah hasil dari keputusan ekonomi dari manusia yang memilih untuk meneliti, kemudian menciptakan dan berinovasi. Karena itu, teknologi seharusnya diperlakukan sebagai variabel endogen yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tujuan utama Romer adalah membangun model yang bisa menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa berlangsung secara berkelanjutan tanpa harus mengandalkan keajaiban dari luar sistem. Romer ingin menunjukkan bahwa ketika ide dan juga pengetahuan menjadi bagian dari keputusan ekonomi, maka pertumbuhan tidak akan berhenti. Karena ide itu berbeda dengan sumber daya alam, tidak pernah habis. Romer menekankan bahwa pengetahuan punya dua karakter penting, yaitu non-rival dan partially excludable. Non-rival artinya satu ide bisa digunakan oleh banyak orang tanpa mengurangi manfaatnya. Contohnya, kalau seseorang menemukan rumus matematika, semua orang bisa menggunakannya tanpa mengurangi nilainya. Tapi kalau semua ide bisa digunakan bebas tanpa batas, penemu ide jadi tidak mendapatkan insentif untuk menciptakan ide baru. Karena itu, Romer menambahkan sifat partially excludable, di mana ide bisa dilindungi sementara lewat hak paten atau lisensi. Kombinasi dua sifat ini memungkinkan inovasi tetap menyebar, tapi tetap memberi keuntungan bagi penemunya. Romer lalu membuat model dengan dua sektor utama. Yang pertama adalah sektor produksi barang, dan yang kedua adalah sektor riset dan pengembangan atau R&D. Sektor produksi menghasilkan output akhir menggunakan tenaga kerja, modal, dan teknologi. Sementara sektor R&D menghasilkan pengetahuan baru yang meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketika lebih banyak tenaga kerja dialokasikan ke dalam R&D, maka makin banyak ide tercipta. Ide-ide itu kemudian menyebar ke seluruh ekonomi lewat proses knowledge spillover, sehingga produktivitas meningkat di semua sektor. Karena pengetahuan itu bersifat non-rival, yaitu satu ide dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak sekaligus tanpa habis ya, maka menimbulkan fenomena yang disebut increasing returns to scale, yaitu semakin banyak ide yang digunakan, maka semakin tinggi output ekonomi yang dihasilkan. Nah, akan tetapi ada konsekuensinya, yaitu pasar persaingan sempurna ini ternyata tidak cocok untuk mendorong inovasi. Nah, kenapa? Karena dalam pasar persaingan sempurna, keuntungan inovasi itu akan cepat hilang karena harga turun ke biaya produksi.
Nah, Romer berpendapat bahwa pasar persaingan monopolistik ini adalah struktur yang paling ideal karena memberikan insentif bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan menutup sebagian biaya riset itu melalui hak eksklusif sementara, yaitu seperti paten. Dari teorinya, Romer menarik kesimpulan penting untuk kebijakan publik. Pemerintah tidak bisa pasif, negara harus aktif dalam membangun ekosistem inovasi. Caranya, mendorong investasi R&D, memperkuat sistem pendidikan dan kapasitas riset dari lembaga pendidikan, serta memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang proporsional tentunya. Tapi, sarannya adalah tidak terlalu ketat agar ide tetap bisa menyebar. Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas pasar melalui globalisasi dan kerjasama internasional. Karena semakin besar pasar, semakin besar pula potensi lahirnya inovasi baru. Menariknya, teori Romer relevan sekali dengan dunia saat ini, terutama di sektor keuangan dan investasi. Sektor keuangan punya peran besar dalam mendanai inovasi, misalnya melalui venture capital, fintech, atau lembaga pendanaan riset. Negara yang memiliki sistem keuangan kuat cenderung punya ekosistem inovasi yang subur. Ini yang membedakan ekonomi maju dan berkembang. Bukan sekedar siapa yang punya sumber daya lebih banyak, tapi siapa yang bisa mengkonversi ide menjadi produk ekonomi nyata. Coba lihat startup seperti Gojek, Tokopedia, atau bahkan teknologi AI saat ini, mereka adalah contoh nyata bagaimana ide itu menjadi motor ekonomi. Perusahaan berinovasi, riset terus dilakukan, dan hasilnya menyebar ke banyak sektor. Persis seperti yang dijelaskan oleh Romer, yaitu ekonomi akan tumbuh karena pengetahuan dan kreativitas. Tapi tentu saja, teori Romer tidak tanpa kritik. Pertama, ada masalah yang disebut scale effect problem. Model Romer memprediksi bahwa pertumbuhan meningkat seiring bertambahnya populasi. Namun, realitasnya tidak selalu begitu. Negara dengan populasi besar belum tentu punya pertumbuhan tinggi kalau kualitas inovasinya rendah. Kedua, sulit mengukur output pengetahuan secara empiris. Seberapa besar nilai ekonomi dari satu ide? Dan ketiga, model Romer belum sepenuhnya menjelaskan persaingan inovasi dinamis seperti creative destruction ketika inovasi baru menghancurkan yang lama. Meskipun ada kritik, kontribusi Romer sangat besar. Ia membuat ekonomi modern lebih realistik karena menunjukkan bahwa ide dan pengetahuan adalah modal utama pertumbuhan jangka panjang. Teorinya menjadi dasar kebijakan inovasi di banyak negara, dari Silicon Valley di Amerika hingga strategi industrialisasi berbasis riset di Korea Selatan. Pesan moralnya jelas, kalau ingin naik kelas ekonomi, negara harus berinvestasi di riset, pendidikan, dan inovasi, bukan hanya di infrastruktur fisik. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, teori Romer jadi sangat relevan. Kita punya banyak talenta, banyak ide kreatif, tapi belum butuh atau masih membutuhkan sistem yang bisa mendukung pendanaan riset. Sinergi kampus dengan industri dan kebijakan paten yang lebih berpihak pada penemu. Kalau ekosistem itu dibangun, Indonesia bisa jadi innovation driven economy tentunya yang kompetitif di masa depan. Jadi lewat Paul Romer ini kita banyak belajar bahwa ide adalah sumber daya yang abadi. Tidak habis kalau dibagi, justru makin tumbuh. Masa depan ekonomi bukan milik yang punya tambang terbesar, tapi yang punya pemikiran yang kreatif. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Sampai jumpa di episode berikutnya.